Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posan Podcast Santriwati. Oke, bintang tamu kita kali hari ini sampean. Grogi nih bos, agak batuk, Cak Bandi. Oh, batuk. Ya. Enggak ada sponsor apa gitu ya. Komik. Iya, harusnya ada sponsor obat lah ya. Ini memang agak batuk. Oke, tapi tanpa mengurangi rasa hormat ke penonton, ini kali ini bintang tamu kita ini biasanya jadi host. Jadi host, ya itu siapa? Ini udah tahu lah ya, penonton udah tahu semua. Jadi bintang tamu kita pada kali ini sampai belibet. Santai. Biasanya itu ngomong biasa loh Mbak Datut. Entah grogi atau ya campuran antara grogi, batuk itu campur jadi satu. Grogi bukan karena cantik tapi ya. Karena. Oke, kita sambut. Ini dia Mbak Datu. Halo guys. Cukup lah. Tepuk tangannya gini aja. Kenapa kok gitu? Udah biasa karena Mbak Datu nanti kalau biasa ditepuk tangan nih sombong. Sombong nanti kalau udah sombong itu congak. Kalau udah congak nanti terbang lupa daratan. Betul kan? Iya. Betul. Jadi nggak usah dipuji lah. Ya. Nggak usah. Oke, alhamdulillah sehat ya Mbak Datut ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, biasanya Mbak Datut ini jadi host. Iya. Nemenin Cak Pandi. Posan kalau ada bintang tamu, baik itu anak pondok atau siapapun, biasanya Mbak Datut memang jadinya host. Bagian nanya nih, ya kan? Biasanya bagian nanya. Sekarang ditanya. Sekarang yang bagian yang ditanya, betul itu. Oke. Nah ini Mbak Datut berkesempatan untuk men-share ke teman-teman semua kan? Iya. Iya, ada tentunya cerita gokil banyak ya. Ya, cerita banyak. Gokil. Ya, kalau kemarin jadi host kan nanya terus tuh. Cerita gokilnya teman-teman apa. Nah, sekarang kita ulek habis nih. Kita ulek sampai pedes. Mau cabai berapa, level berapa nanti Mbak Datut yang menentukan. Gitu pakai cabai. Iya, kemarin kan gacuan. Oh iya. Sekarang apa ini sekarang? Sekarang kita ulek kisah yang unik-unik gitu. Kita ulek biar pedes di rujak netizen ini. Oke, Mbak Datut tadi sehat ya? Alhamdulillah. Ini kalau masalah profil udah nggak usah tanya ya profil. Kan orang-orang udah tahu semua lah ini Mbak Datut. Nggak usah namanya siapa gitu kan. Masa basa-basi itu mah. Kan itu ya, Indar itu Udah nggak usah. Udah habis. Iya. Cibuk. Kemarin udah loh, Cak. Please deh. Udah 2 kali. Iya, udah 2 kali. Biasanya 3 kali dapat piring. Enggak. Bukan sabun cuci piring nih. Dapatnya cibuk. Iya. Oke, Mbak Datut. Cak Pandi pengen tahu. Pak nih. Punya impian enggak sih? Punya. Apa? Kalau impian saya itu ada lagunya. Hah? Ada lagunya. Oh, tadi dengerku ada anunya. Kok anunya sih lagunya aja? Mohon maaf. Ini bawaannya orang batuk itu kan di kuping agak budek. Oh, iya. Gimana tadi? Kalau impian saya itu ada lagunya. Ada lagunya? Iya. Maksudnya? Oh, coba gimana lagunya? Jadi lagunya itu yang viral tuh. Iya. Coba. Impian saya tuh viral. Ini kok perasaanku gak enak. Jadi gini, ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Udah, tadi mati loh masih. Oh. Iya, biar katanya kalau host itu sama bintang tamu harus klop. Iya. Bisa tektokan. Kamu nyanyi kan, nyanyinya melu kan. Ku putuskan. Jadi harus nangis gitu ya? Enggak sih sebenarnya. Cuma kan masa ya ku putuskan. Kan enggak cocok. Ya kan kalau posan kita kan harusnya yang beda. Jadi kalau lagunya sedih itu Cak Pan harus bahagia. Harus gitu ya? Iya. Tuh. Coba nyanyi lagi. Oke, coba lagi. Ku putuskan. Katanya beda. Ya, ayo nyanyi yang beneran ini udah acting beneran kok. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Udah, Cak. Udah gitu toh. Ya udah. Ya Cak Pan cuma gini doang sih. Kan yang beda. Iya, oke. Itu lagu emang melo aslinya itu. Iya, melo. Ku putuskan. Sekali. Nah, Bapak sudah tua, Nak. Sediakan batu. Tambah mati dong. Parah ini. Wah, parah ini, guys. Parah ini. Minum maksudnya minum bukan batu. Tipu. Nak. Ya, Pak. Bapak sudah tua, ku titipkan podcast ini. Iya, mangga Bapak mau kemana pun saya ikhlas. Bapak tidak mau warisi tanah, Nak. Iya, terus mau siapa, Pak? Podcast. Oh, podcast. Iya. Oke, gak apa-apa.
Yang penting podcastnya jalan terus, sini saya mau Pak. Ya, makanya bintang tamu yang ke depan kita undang lah bintang tamu yang hebat-hebat itu. Siapa saya kan hebat? Nggak tahu sih, biasa menurutku. Kurang hebat. Boleh nggak sih kita itu ngundang orang gila itu, boleh nggak sih? Boleh sebenarnya, tapi asalkan nggak ngamuk ya. Iya. Yang orang gila yang masih bisa diajak ngomong. Nanti berat-berat ya. Kok tahu? Kok mendalami peran banget ya? Ya soalnya saya dulu pernah cosplay Pernah gitu. cosplay? Iya, pernah cosplay. Oke, Tapi cukuplah, cukup, jangan dibahas. Ya udah deh. Kembali lagi tadi impian. Impiannya apa sih Mbak Datut nih? Kan udah saya nyanyiin tadi. Kuputuskan? Satu impian, Hah? aku ingin jadi hafiz Quran. Hafiz Quran. Masya Tepuk Allah. tangan dong. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Astagfirullah, ini baru mulai loh. Baru mulai. Ini gigi udah ketatap. Santai Mbak Datut, santai. Ini kebetulan memang Mbak Datut tuh energik orangnya. Energik. Pengen jadi tahfidz Quran. Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong. Hafidz Quran tuh mulia sekali loh. Masya Allah. Sudah berapa juz? Alhamdulillah 1,5. 1,5? Iya. Oh, targetnya berapa? 15, 3, 10? Kalau sekarang masih belum pengen yang sampai 30, masih setengahnya aja. Karena masih bagi waktu ya. Iya. Bagi waktu sama mungkin sekolah dan lain-lain. Dan lain-lainnya yang banyak. Ya, dan lain-lain. Sampai Siratal Mustaqim. Enggak sampai sih kayaknya. Enggak sampai. Oke, tapi tak doakan lah ya. Kita doakan bersama-sama. Amin. Netizen semua. Kita doakan Mbak Datut bisa hafal Quran beneran. Amin, ya Oke ya. Allah. Itu impian tuh. Iya. Impian dari kapan? Impian dari masuk pondok. Tak kira lahir. Dari lahir tuh langsung, Pak, aku pengen hafal Quran. Alhamdulillah lahir belum bisa ngomong. Ada yang udah bisa ngomong. Siapa? Ya Mbak Datut itu kan bisa ngomong sebenarnya. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Kamu nangis itu bisa ngomong. Oke. Itu, Cukup. itu kan manggil tuh es pawan gitu. Kan Saya nangisnya kayak gitu, Kak. gimana nangisnya? Gitu. Hah? Masa nangis gitu? Bayi macam apa itu? Astagfirullah. Oke, gokil Mang Mbak Datut ini gokil. Selain impian ada nggak cita-cita? Ada. Apa cita-citanya? Jadi cita-cita saya Jangan ngomong masih pilot ya. Enggak, soalnya gini, kalau pilot itu biasanya kalau anak-anak TK itu kan ditanya, cita-cita mau apa anak-anak? Pilot, bu guru, masinis gitu, anak kecil nih. Oh iya. Ya, kalau Mbak Datut apa cita-cita? Kalau saya cita-citanya apa tuh namanya? Ingin menjadi, kan setelah saya tafid kan menjadi gurunya tafid. Oh, guru tahfidz ya? Iya. Wih, mulia sekali loh ini. Biasanya orang-orang tuh cita-cita ya itu tadi pilot, terus pengen jadi pebisnis, Ya, pebisnis. pengen jadi dokter. Ada santri yang Apa? cita-citanya itu jadi dokter. Tapi ini tanpa mengurangi rasa hormat ke santri ya. Nggih. Ada tuh ya, namanya cita-cita bebas ya. Iya. Bebas tuh. Cita-citamu apa gitu? Dokter. Apa anehnya? Matematika dapatnya 20. Mungkin kurang usaha. Itu ada. Enggak ini bukan menghina atau gimana enggak ya. Artinya cita-cita itu harus relate itu harus sama lah dengan kemampuan. Iya. Gitu loh. Misalkan kemampuannya itu untuk matematika, IPA atau eksak itu BB aja atau cenderung lemah ya disesuaikan aja lah. Gitu ya. Intinya cita-cita bebas, tapi harus sesuai intinya ya. Ya. Pengen jadi guru tahfidz. Wah, kok enggak kepengin jadi peternak ayam, juragan gacoan gitu. Kenapa? Atau buka gerai teh kota. Nggak kepingin gitu. Enggak. Kuliah pengen nggak? Pengen. Pengen ke Uzbekistan. Tidak. Ke Saya ingin yang Mesir, tidak. Al Azhar. Tidak. Intinya pengen kuliah gitu aja ya. Kalau jurusan apa? Sudah kepikir belum? Tidak. Tidak. Enggak, biasa aja gitu. Tidak. Kenapa jadi tidak? Nanti lama-lama lo gue. Mohon maaf ya teman-teman. Hostnya emang lagi batuk. Oke Mbak Datut tadi cita-cita sudah, impian sudah. Udah singkat aja lah, nggak usah banyak-banyak yang ditanya. Ya. Nah ini bintang tamu ini memang sengaja tak undang Mbak Datut ini karena punya lumayan loh segudang kisah yang bisa diangkat. Jadi kalau ngomong prestasi ini nggak usah ditanya lah Mbak Datut. Kemarin jadi paskibraka, besar kepalanya,
Jadi paskibraka tuh pulang-pulang tuh senyum sendiri tuh. Ih, gitu. Gimana kalau senyum kemarin? Gigi Pepsodent ya. Itu pulang itu wah senyum banget itu pulang jadi paski itu terus habis ujian tuh Mbak Datut itu peringkat di sekolahnya itu wah top lah, gacor bos, gacor 5 besar bahkan bukan hanya 5 besar tuh top global. 0 besar. Top global di atasnya 1 0 Iya. Ya wah itu paskibraka bisa terus prestasi di sekolah bisa. Jangan kalau jatuh sakit. Gitu deh, saya nanti terbang. Emang Mbak Dato tuh gitu. Jadi kalau dipuji itu terbang ya. Iya. Masalahnya nggak punya sayap. Kalau jatuh sakit. 2 tadi ya paski bisa. Dan bukan hanya bisa loh, memang kepilih ya. Iya. Terus prestasi oke di sekolahan, hafalan OTW ya. OTW di pondok ngaji juga bisa. Iya kan? Iya. Ngaji kitab apa di pondok? Kalau pagi itu. Kitab Nahwu Shorof. Oke. Kitab Gundul sudah ngaji belum? Sudah. Wih, ini kitab juga bisa. Ya. Terus bisnis bisa, ngelawak bisa, nge-host juga boleh. Kurang apa lagi nih bos? Udahlah cukup. Lamar saya. Jangan dipuji terus. Ini kayaknya Mbak Datu cocok sebenarnya kalau nyalek. Nyalek. Ya. Jadi DPR nyalek pilih saya nomor 2 gitu kan. Ya semua orang langsung tertarik. Iya biasanya kan gitu. Kalau ada orang pinter itu kan nyari simpatik gitu kan ke orang-orang. Wah saya prestasinya gini-gini. Ujung-ujungnya masang banner tuh. Yuk pilih saya kan gitu biasanya. Nggak ada niatan. Tidak ada. Jadi bulurah gitu. Tidak. Enggak. Guru tahfidz ya. Iya. Guru tahfidz. Jadi gubernur. Tidak. Kenapa nggak mau? Saya maunya bukan gubernur. Maunya jadi? Yang apa tuh namanya seperti Ibu Khofifah. Ya itu sama aja. Sama Itu aja. bukan bupati dah. Kalau Marini itu kan bupati. Kalau Ibu Khofifah itu gubernur. Iya, salah saya. Jadi ganti bukan bupati. Tapi kalau Mbak Datu jadi gubernur jadi nggak bisa fokus tahfidz. Tapi ya nggak apa-apa sih. Namanya kepinginan ya. Oke, langsung. Ini ada rumor Mbak Datu ini ternyata ndablek juga. Ndablek. Tahu ndablek? Ndablek tuh kalau kata anak Jakarta tuh lu resek gitu kan. Siapa nih anak Jakarta nih, Bos? Anak Jawa. Kalau Jawa. Jakarta dari tadi kita udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pisang di tengah hutan, masuk gitu kan. Oh, anak Jawa pakai pantun. Enggak, kalau Jakarta khususnya Betawi. Betawi itu kan senangnya pakai pantun gitu. Kalau mau nikah itu apa? Iya, cakep gitu kan. Ada ondel-ondel gitu. Ya, ondel-ondel. Kalau di kita enggak ada ya. Adanya apa? Pecah telur. Oh, pecah telur. Telur dinosaurus. Ya. Kebesaran dong. Oke, Mbak Datut ada rumor nih, Ini mungkin nggak tahu ya saking dableknya atau gimana. Mbak Datut pernah nyemplung sawah. Hah? Benar. Itu gimana sih ceritain? Kok bisa nyemplung sawah tuh gimana? Jadi itu tuh suasana lagi masa ujian. Masa ujian? Iya. Jadi kan kalau anak-anak setelah pulang ujian itu tuh pasti apa tuh namanya pikirannya udah aku ingin refreshing gitu. Oh, gabut. Iya. Gabut. Berarti itu udah pusing habis ngerjain ujian. Iya. Kelas berapa itu? Kelas 8. Kelas 8. Oh, saking gabutnya. Ya benar sekali. Jadi setelah ujian pulang keluar dari Grand Max itu langsung ngajak teman saya gini. Ayo ke sawah gitu. Ayo ke sawah. Ya tapi nggak di tengah-tengah sawah nggak. Oh, Cuma berdua itu. Nah teman saya gini. Tapi bawa buku ya gitu kan. Setelah itu saya gini. Gak mau gitu kan. Ini Kak Padu udah bayangin 2 anak ini nyemplung. Belum selesai. Belum. Setelah itu teman saya sudah bawa buku ini. Saya nggak bawa buku. Saya gini. Buat apa sih bawa buku? Kan besok ujian. Ya udah. Setelah itu kita ndodok di pinggirannya sawah. Kita ndodok. Iya, ndodok itu. Ndodok bukan dodok. Oh, ndodok itu yang dodok Assalamualaikum. Iya. Bukan. Kalau ndodok itu kalau di Jawa duduk. Duduk iya. ndodok ya ndodok. Dodok. Kalau ndodok itu ngetuk pintu tuh tok Assalamualaikum. Oh, iya. Beda. Oke, jadi kan ndodok kan. Setelah itu apa tuh namanya lihat pemandangan, saya bilang gini. Ini nyemplung sawah pasti seger gitu.
Nyemplung sawah iya. pasti seger. Karena di depan saya tuh udah ada dangdutan yang ada airnya gitu loh. Jadi kan kayak saya itu kan semacam Fata Morgana gitu ya, siang-siang habis ujian. Terus pikiran saya tuh udah kayak gitu kan, kayak pengen yang seger-seger gitu ya. Teman saya gini, gak usah aneh-aneh kon ngono toh. Terus setelah itu teman saya baca buku. di pinggir sawah itu. Wah. Posisinya saya bawa roti. Rotinya saya tunjukin posisinya gini. Lihat nih roti gitu kan. Teman saya otomatis bawa bukunya kan gini. Ngadep sana dong. Bawa bukunya kan gini. Setelah itu tangan satunya itu tiba-tiba tak pegang. Dia gini. Langsung tak tarik. Tarik kemana? Tarik ke tengah. Jadi sayanya juga ikut nyemplung, tapi yang paling parah teman saya. Gitu. Oh, jadi kamu itu ceritanya ndableknya itu narik temenmu. Iya. Temenmu yang nyungsep. Jadi saya itu cuma di pinggiran, tidak terlalu parah. Waduh. Gacor itu, gacor. Udah minta maaf. Udah. Masa? Dimaafin nggak? Nggak tahu sih, saya lupa jawabannya. Itu gak ngomel-ngomel temenmu. Wah, kamu gitu. Tidak, ternyata teman saya juga merasakannya. Gitu. Dia juga pengen enggak, malah segar gitu. Iya, jadi saya langsung ngakak sambil gini. Seru gitu. Jadi jangan salah ya. Ternyata di lain dablek seneng. Iya, seneng. Dan itu habis ujian. Kita merasa lega gitu ya. Wah, merasa lega banget ya. Tapi jadi kotor itu bangga malah. Itu apa itu? Tapi teman saya setelah itu agak sedih. Kenapa sedih? Karena bukunya lumpuh semua. Itu bawa buku di tas apa? Dipegang LKS pegang. Oh, dipegang. Iya, jadi saya jonggrok kan. LKS. Waduh, gacor. Oke. Wah, itu cerita nyemplung sawah ya? Iya, ceritanya. Gokil banget sih. Cukup menyenangkan, bukan? Cerita nyemplung sawah. Wah, itu jarang sih, anak zaman sekarang jarang. Kalau apalagi yang hidup di kota itu memang jarang. Memang. Ya iyalah. Bukan jarang nyemplungnya, karena sawahnya aja udah jarang di kota. Nyemplung aspal gitu mungkin. Ya nggak bisa nyemplung aspal dilindes slender. Kalau di desa tuh kebanyakan ini Mbak Datut apa? Biasanya kalau anak zaman sekarang habis ujian atau apa ya main ini PS. HP. Ya HP mabar gitu kan. Jarang ada sih, masih 1-2 main layangan tuh masih ada. Wih, itu cerita nyemplung sawah tuh ya. Iya. Terus ada lagi belum selesai. Pernah nginjek tai. Kalau itu setiap hari pernah. Tiap hari. Enggak, maksudnya udah sering gitu loh. Kamu najismu golak. Enggak. Udah dulu. Enggak tiap hari maksudnya udah sering gitu ya. Itu ada cerita viral loh yang kamu nginjek tai itu di anak-anak tuh sampai Datut nginjek tai gitu. Iya, soalnya itu tuh pas itu tuh Datut merasa seperti wah Datut lucu banget gitu ya. Jadi ceritanya tuh itu bangga kamu? Bangga. Apa malu malah? Bangga karena saya dicerita-ceritain. Jadi saya viral. Nginjek tai. Iya. Bukan malu malah bangga. Ya ini orangnya. Ya ini. Ini loh. Itu nginjek tai apa itu? Ayam. Tai pitik ya? Pitik. Ya benar banget. Ceritanya gimana itu? Jadi tuh pitiknya tuh menelai sandal saya. Oh iya. Ya jadi ceritanya tuh kan setelah beli seblak ya 1 pondok lah setelah sama kan, anak itu kok kloter-kloteran lah kloter 1 kan masih nunggu kloter 1 ya jadi belum dijemput itu lah anak-anak mau keluar nih dari toko sebaknya lah saya pakai sendal lah saya merasakan ada basah-basah aneh gitu ya. Itu mau pakai sendalnya belum kerasa baru kerasa tuh manyuk kok basah bener banget itu dan itu kamu cium aduh sampai suaraku serak dan itu kamu cium iyalah kan kepo apa itu kayak gini akhirnya astagfirullah saya mengeluarkan kaki saya dari sandal saya setelah itu saya gini kok basah gitu ya itu teman-teman masih nggak gubris saya itu di ini juga dipegang juga diginiin enggak jadi tuh saya tuh cuma deketin kaki saya ke hidung deketin ngapain mau menganu ngapain kan ayam dari jauh udah mampu nggak mampu itu kena ya Allah Mbak Datut tobatan nasuha tuh tobat nggak mampu ya Allah itu kamu cium iya kan nggak mampu kan sampai disikel nggak mampu capek leherku ketawa
Ya udah akhirnya saya deketin tuh kaki tuh ke hidung. Hah. Lah ternyata saya baru sadar itu ternyata tai. Enggak kata-katamu ternyata saya baru sadar. Itu Iya. sudah kamu cium. Udah setelah dicium baru sadar kalau itu tai. Allahu Akbar. Setelah itu tuh ada satu anak yang noleh ke saya. Terus gimana? Langsung tuh viral. Satu dunia. Enggak lah. Itu katanya anak-anak itu kamu masuk mobil. Terus katanya kakimu tuh sampai dikresek. Kan anak-anak kayak nggak mau apa tuh namanya nggak mau cedek sama saya jadi Datut banget ada tainya nggak mau jadi kan saya kayak dasut tainan gitu. oh, enggak kakinya Kakinya, ya, maksudnya. kakinya. Terus akhirnya Ya kan saya Allah. merasa terkucilkan Cantik-cantik nih bau tai. Ya Allah. terus akhirnya saya menemukan kresek akhirnya sama teman saya gini Kresek itu buat buang tainya. enggak lah Terus buat buntel kaki saya yang ada tainya jadi kakimu dibuntel kresek. iya posisinya masih ada tainya itu. Enggak, kok bisa sejenis itu kamu? Ya kan teman saya kayak apa sih namanya udah cepet hilai tainya karena di situ saya nggak ada ide buat ngilai akhirnya ya udah saya buntel kresek aja daripada teman-teman saya gilo sama saya. Jadi kaki ini dibuntel kresek. Buntel kresek terus apa namanya sandalnya? Sandalnya saya cuci Oh berarti. jadi yang dicuci bukan kakinya tapi sandalnya. Dan itu waktu pulang masih di mobil itu bau tai. Tidak. Jadi Sudah dibersihin. ya Tapi jadi- dikresek kaki ini. kakinya dikresek tadi kan terbuntel kresek kan seharusnya tidak mampu ya Cak. Tetapi Cak saya itu masuk ke mobil Grand Max Ya tiba-tiba Cak Pani masih ingat gak sih? Saya masuk ke mobil Grand Max, Cak Pani bilang gini, Datut ngentot gitu. itu memang mohon maaf ya. Cak Pandi itu memang yang apa namanya nyopir waktu itu jemput. Oke. Jemput termasuk ada Datut. Itu Cak Pandi nyopir kan gini, asik-asik tuh. Wah, mohon maaf. Dari itu asik kan nyopir tuh gokil gacor banget tuh. Enak tuh nyopir gini ngeng. Sumpah, Datut ngentot nih. Iya, kenapa kok langsung saya yang dituduh Kok gitu loh? nggak ada angin, nggak ada hujan, soalnya biasanya Datut emang biasanya. Ya karena saya kalau ada bau-bau sesuatu gitu Ya. semua langsung gini. Baunya kentut gitu loh. Nggak tahunya tai. Iya, tapi memang bener ada di dalamnya. Ya Allah, itu wah di mobil itu ngakak habis itu. Deh. Jadi akhirnya. kita itu kilonya mungkin kilo itu 20%, 80%-nya ngakak. Waduh. Emang ada ya orang kalau kena tai itu kakinya dibungkus kresek gitu. Ada. Siapa? Ya ini. udah gitu baru sadar setelah dibau. Untung Iya. untung nggak dikira petis loh ya. Iya untung aja. Nanti saya jilat kan nggak lucu. Ya Allah, tobat nak. Tapi sampai sekarang tuh nggak tahu ya. Sampai sekarang ada nggak sih Cak yang orang yang bisa merasakan tai gitu? Merasakan tai. Iya. Nggak tahu ya kalau sekarang karena Cak Pani. Ini ada tuh penelitian rasa tai itu kayak gimana sih gitu. Enggak, itu kalaupun ada, orangnya masih sehat apa enggak? Oh, Karena di- mungkin orang edan saja yang disuruh Cak. Tapi orang gila itu jarang sakit. Oh Mau iya. iya kan orang gila itu mau Makan makan tai apa aja lah. kan loh. Coba kita orang sehat makan pisang busuk aja udah mencret tuh. Ya, kenapa sih orang gila nggak sakit Cak? Ya nggak tahu Tanya lah. undang ke posan. Oh, oke. Diundang ke posan. The Nas. next posan The next orang posan. gila. Orang gila. Janganlah itu next aja kalau kita nanti udah viral. Boleh kayak itu loh Pak Pur. Pak Pur Ada Bahaya. bukan Pak Pur Bahaya. Bukan itu apa namanya yang nyembuhin bantu orang gila-gila gitu, Oh, dukun. orang yang stres bukan. Ya bukan dukun. Kan kenapa kok semuanya tuh dukun gitu? Kenapa? Mau ujian nih, mesti ke dukun, mesti ini pensil saya tolong didoain. Apa enggak lah, konotasinya jangan dukun. Oh, oke. Nah, itu sampai tai tadi ya. Mm-mm. Terus ada lagi satu kisah tuh yang ini bener Cak Pandi saksinya ini. Wah. Ini wah Mbak Datut mohon maaf sekali ya, mohon maaf Mbak Datut ini. Mbak Tatut. Mbak Datut ini bener-bener wah tololnya di luar planet itu. Bantu. Kamu tidur waktu itu. Ha-ha. Tidur kan tak panggil di asrama kan. Karena Iya. kan cowok kan nggak boleh masuk kan. Dengan pondok putri kita. Tak panggil. Tut Datut gitu. Tidur kan kamu. Tiba-tiba dibangunin apa gimana gitu. Bangunin saya. Bangunin ya. Heeh. Datut mana rek gitu. Tidur Cak gitu. Minta tolong bangunin Cak Pandi ada perlu. Gitu kan. Cak Pandi di depan kantor tuh. Nah, dibangunin lah. Cak Pandi di dalam mobil. Dalam mobil Grand Max gitu. Udah posisi di mobil mobil nyala tuh. Tiba-tiba Datut tuh bangun dari mohon maaf. Dari kamar itu bangun. Keluar dari kamar itu langsung masuk mobil. Iya, nggak sandalan nggak apa.
dia tuh masih belum kayak muka masih gini. Gimana mau mukanya? Hah? Jadi kayak gini. Ya, kayak duduk di bangku belakang tuh duduk tiba-tiba bangun tidur ngelek tuh kan, ngelek parah konslet lah pokoknya. Tuh keluar itu nggak tanya nggak gimana langsung masuk mobil tuh. Sit ada Cak Pandi di mobil itu. Lah tuh ngapain? Lah Terus saya malah langsung keluar itu. Itu tinggal gini Dadet. Lah, dipanggil siapa di? Itu tinggal ini. Kayak nyawanya belum 100 itu. Bayangin aja itu lagi tidur siang enak-enak gini. Setelah itu tiba-tiba ada yang langsung. Anaknya tuh kalau buka tuh nggak nanggung. Saya langsung gini. Coba Cak Pandi. Gini sini langsung. Gitu langsung pakai kerudung langsung keluar tanpa apa-apa. Ya Allah. Saya tuh ngelihat tuh di depan. Ngawur keluar tanpa apa-apa. Ya enggak, makanya kan udah pakai kerudung. Iya. Terus akhirnya kan saya lihat di depan itu kan ada gemek kan ya mungkin. Iya. Ya udah langsung masuk aja gitu. Wah, kok itu gokil sih. Gokil sekaligus Cak Pandi itu ngangkat sama ini sih. Prihatin tuh gini. Prihatin. Aku tuh takut kalau misalkan ada ya jangan sampai lah ada apa gitu bencana atau apa. Tadi dibangunin, tuh bangun darurat lah kondisi darurat gitu. Tadi bangun tiba-tiba ke jalan raya. Kan masih nge-lag tuh, masih gitu. Iya sih. Kalau bangun tidur itu kalau kaget tuh parah banget deh. Iya parah emang kamu tuh parah dan itu sering loh. Datuk sering. Kadang Datuk tuh gini. Apa ya? Ada acara nih. Dia jadi panitia, betul nggak tuh? Kamu ngakui nggak? Ngaku itu. Ya. Kadang-kadang gini tuh. Duduk nih, diam. Duduk nih, melek tuh masih melek. Nanti lama-lama gini dia. Gini. Itu nanti kalau Datuk jangan tidur. Enggak kok. Enggak. Nanti tinggal lagi tuh gini. Gini lagi. Nanti Datuk melek saya. Melek. Itu gitu tuh pasti. Itu apalagi kalau udah bau-bau kasur sama sofa udah hilang pasti. Dimanapun tempatnya kalau saya sudah merasa saya ingin tidur ya tidur aja. Tapi gacor sih Datut ini nggak milih-milih tempat. Datut ini di teras di anu itu bisa tidur. Dimanapun bisa tidur. Dimanapun bisa tidur. Santri. Santri. Terus ada tuh cerita viral lagi. Kalau ini Cak Pandi nggak terlalu tahu banget ya. Entar. Katanya kamu tuh sempat nantang temenmu untuk lompat dari pondok ke sawah. Itu bener nggak tuh? Bener. Itu gimana? Ceritanya gimana itu? Jadi itu kan saya setelah ambil tabungan kan kayak merasa orang paling terkaya. Padahal uangnya cuma 25.000. Oh ya, oke. Santri itu di kita bagi semua yang nonton ya, termasuk para santri-santri. Memang santri itu uang sakunya dibatasi ya, dibatasi jadi nggak yang loss gitu nggak. Itu habis ambil uang saku. Ya, jadi kayak merasa wah uangku banyak gitu. Gitu kan. Ya, uangku banyak. Ya, setelah itu sore-sore ya sambil bawa uang yang banyak tadi ya padahal nggak banyak sih. Ya. Itu kan saya sore-sore sambil bawa uang itu tuh karena merasa bangga punya uang, saya sore-sore itu sama teman saya 3 anak itu tuh ke atas gitu. Terus melihat pemandangan sawah itu sambil gini. Lompat seger nih gitu kan. Itu nyeletuk gitu ya? Iya, sama tuh kayak tadi, lompat seger nih gitu ya. Nah itu dari lantai 2? Iya lantai 2, jadi dari atas itu. Nah setelah itu kan ya Allah. Saya itu nantang tuh ke teman saya. Emang ada ya orang yang bisa lompat dari sini gitu kan. Setelah itu teman saya bilang gini, dulu aku juga pernah jatuh dari ketinggian tapi saya nggak mati dari gitu kan. Ketinggian ya tapi saya nggak mati kan saya jadi gini emang iya kan saya kayak orang nggak percaya gitu ya sama dia. Saya akhirnya gini coba lompat dari sini emang berani nantang nih jadinya nantang paling nggak bisa yang satunya gacor cerita dulu pernah lompat ya saya nggak percaya tuh nantang akhirnya kan kalau nantang kan nggak seru ya kalau nggak ada hadiahnya gitu ya, karena kamu ini misal kamu kalau bisa gini gitu. Kamu kalau bisa gini tak kasih uang gitu. Ya, setelah itu kan itu saya posisinya pegang uang 50.000. Ya, setelah itu saya gini, yang bisa lompat dari sini tak kasih 50.000. Dianya udah gini. Oke, aku bisa. Saya kan kayak nggak percaya. Emang iya bisa, gitu kan? Saya itu dia udah percaya diri. Itu temanmu berapa sih kamu gitu? 1 anak atau 2 anak? 2 anak. 2 anak. Saya kesayanya bertiga. Saya sama 2. Berarti yang kamu tantangin tuh ada 2 anak. Tapi yang bilang sok-sokan bisa itu tuh cuma 1. Yang satunya malah ngomporin saya kayak, ya bisa ikut tuh, dang tuh temen gitu kan.
Saya udah Terus? semangat tuh untuk untuk menantang dia dengan uang 50.000 itu. Setelah itu ternyata dia mau. Oh, mau. Kamu nggak kaget itu? Wah, padahal cuma abang-abang lambe itu. Iya, dianya tuh udah di pinggiran kan, saya kaget tuh. Loh, kok cewek yang melompat tenanan gitu kan. Terus saya gini. Eman nih duit. Emang tuh duit tuh. Saya nawar ke dia. Saya nawar gini, 25 aja ya. Nah, gitu. salah omong. Salah bayangin, omong. uang 50.000 percuma-cuma langsung dikasihin kan kayak gimana gitu. Salah omong. Berarti salahmu sendiri tuh. Iya, saya nawar ke dia 25 aja ya gitu Tapi kan. akhirnya lompat gak tuh dia? Lompat. Lompat beneran? Iya. Dari lantai 2. Setelah saya tawar, akhirnya dia mau 30.000. Ya, gak apa-apa lah, kurang 20.000. Ya, 30.000. Stuntman ditawar. Pemain Untung sirkus. dia tetap mau ya. Wah, itu lompat beneran tuh. Iya, lompat Ke sawah. Ke sawah. ke sawah, di tengah-tengah sawah yang baik endutnya. Iya, Tapi aman nggak sampai yang gimana patah tulang rusuk 12 gitu. Dia tuh kalau nganu kayak apa namanya kodok gitu Kayak pastinya. Langsung wup gitu. Dan nggak kesakitan. Enggak. Saya tuh kan saya kaget tuh langsung ngelek dulu kayak lompat beneran. Kayak nggak percaya gitu. Gak percaya. Kayak itu dia nolak gini. Sambil gini. Gimana? Gini. Tunjuk ke kamera. Ekspresinya temanmu gimana? Dari atas gini sambil gini. Itu nggak kesakitan ya? Enggak. Ya wah, Saya itu itu- dari lantai 2 loh. Saya tadi lagi. Gak apa-apa ngono ta. Oi, ketua pondok. Enggak, tapi ini udah cerita agak lama. Iya. Cerita agak lama dan Cak Balu udah tahu, jadi disclaimer dulu, jangan dicontoh ya ini. Bahaya ini, bahaya, jangan ditiru. Itu udah tak amankan. Iya. Kan saya panik tuh. Saya kira apa? Saya langsung medun dari tangga. Turun medun. Iya. Mudun dari tangga itu langsung ke sawah. Iya. Ya langsung ke sawah marahin anaknya. Saya gini, "Weh, gak apa-apa." Ngono toh. Gak apa-apa, kan aku turunnya bener. Kalau bener tidak akan patah tulang. Ya udahlah saya. Kalau bener nggak akan patah tulang. Segampang itu ngomong ya. Iya, alhamdulillah dia nggak Ya apa-apa. Allah. Ya setelah itu apa tuh namanya? Dia bilang gini, kurang tinggi ini mah, gitu kan? Kurang tinggi. Iya katanya kurang tinggi, beneran itu. Kalau Kaki kurang saya- tinggi ya yang ada bukan 50.000. Berapa? 2 juta buat tahlilan. Iya. jangan ditiru. Jangan ditiru kalau ini bukan dablek. Jangan ditiru. Wah, tapi gokil itu. Jangan ditiru. Ya. Bahaya itu. Akhirnya setelah dia apa namanya udah balik ke pondok, hal yang pertama dia tanyakan ke saya adalah Duit. duit. Mana duitnya? Saya Itu nggak ngeluh sama sekali, nggak ngeluh sakit apa? Enggak, karena kan dundutan kan empuk gitu. Oh, jadi mancepnya langsung di Iya, tanah. langsung di tanah. Dendut. Ya. Dendut, iya. Bahasa Inggrisnya tanah sawah yang empuk itu kan dendut. Di Dendut. kamus ada aja. Ada. Oh, emang dendut gitu. Iya, kayak debok itu kan dari bahasa Inggris. Debok. Itu buku. Iya. Sebuah buku. Degan itu kan dari bahasa Inggris juga. Degun. Bacanya degan. Oh, degan. jadi itu sebenarnya tuh bahasa Jawa itu ada Inggris. Oh, mendunia, Bos. Bahasa Jawa itu Ya. mendunia kita. Jangan salah. Oke, lanjut lagi. Setelah itu akhirnya dia nagih uang, akhirnya saya berikan dengan Dikasih ikhlas. beneran. Berapa itu? Ikhlas Waktu itu? 30.000. 30.000. Ya, terus sebenarnya saya udah berhati-hati kayak gini, 25 aja gimana gitu. Sempet nawar itu. Iya, sempet nawar lagi tuh. Wah, Dia bilang, licik ini. Gak bisa. Saya sudah. calon-calon mama kalau ke pasar nawar ini. Ya, kayaknya saya pinter nih. Udah 10.000 nih. Berapa, Bu? 10.000 aja, Mbak. Mau mahal lu. 7.000 deh kalau boleh. Enggak. Terus ini biasanya mama kan, ya udah kalau nggak boleh, ya udah gitu kan. Terus saya nanti oh ya nggak apa-apa, Bu. Udah dibolehin nih 7.000. Tiba-tiba kayak Datu nih nanti gini. 6,5 deh. Tadi udah 7.000. 6,5 deh. Iya, ya, saya masih nawar-nawar loh itu. Ya Allah, itu udah deal 30.000 masih Ya. nawar itu. Udah deal, akhirnya dia kesenangan tuh udah seneng. Tapi jangan korupsi loh, Tutut. Ya tidak. Kata ini mau jadi guru tahfidz. Itu kan. Iya, jadi Aduh, setelah itu saya kepikiran sudah apa itu? sudah tobatan. Tobat apa? Tobatan apa ya? Tomat gak sih, Cak? Tomat tobat kumat. Iya. Tapi saya tidak pernah nantang-nantang lagi seperti itu. Sudah cukup adegan sawah-sawahnya itu. Tapi kalau Mbak Datut ini senakal-nakalnya pernah cowokan gak sih? Pernah cowokan, nakal ndablek dalam tanda kutip, mohon maaf ya, pacaran gitu. Loh, saya tuh dari SD tidak pernah. Wah, klarifikasi. Loh, emang bener itu bener. Karena tuh nggak ada yang suka. Ya, senakal-nakalnya santri, kita tuh ndablek-ndableknya ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Nyembunyiin sandalnya temen, makan dikerjai pakai cabe, pakai garam, kayak gitu-gitu, kasih jahe.
sandalnya diganti terus. Lebih seru tuh nakal Iya kayak gitu-gitu, tapi nggak cowokan, karena cowokan memang pelanggaran lah. Iya. Pokoknya sendablek-sendableknya santri itu inilah yang nggak cowokan, yang nggak zina gitu loh, yang nggak maksiat yang kayak gitu. Iya, bener banget. Pak Dadut, Apa? kata-kata hari ini, ini nggak disetting loh ya? Enggak, tadi kan kita nggak disetting tuh beneran. Enggak. Jadi ini kita nggak setting klub. Iya, jadi Betul saya itu. bingung. Ada nggak? Tapi saya ada. Ada ya. Oke, Mbak Dadut, kata-kata hari ini. Apaan ya? Hah, apaan ya? Ulang. Oke, Mbak Dadut, kata-kata hari ini. Oke. Nonton posan di pinggir jalan. Cakep. Ayo nonton posan. Nonton bosan deh, itu nunggu dapat nih. Nonton bosan deh, cakep. Nontonnya sambil bawa apa gitu. Ayo nonton bosan. Untuk kalian yang nonton posan, masa kalian nggak mau sih bagiin keseruan ini kepada teman-teman kalian gitu ya? Di-share. Di-share dong. Nanti kita tentunya kalau channel ini berkembang itu nggak cuma posan doang ya. Ada nanti banyak program. Dan biar kita santri itu ini loh, di pondok itu kan kita tiap hari itu udah jenuh dengan hafalan ya. Hafalan terus ngaji, belajar, mengerjakan PR ya kan. Jadi kayak kita ngonten kayak gini ini sebenarnya hiburan bagi kita, hiburan. Itu ini termasuk konten yang nggak pernah mikir, bukan nggak pernah mikir sih. Ya. Nggak mikir. Jalan aja gitu loh, jalan aja nggak bikin stres. Sesuai alur gitu. Jadi kalau ada yang mikir, wah anak santri ini ya apa namanya kasihan harus ngonten gini. Kenapa kasihan? Enggak. Kasihan orang saya aja. Tuh jadi narasumber ya besok gitu kan. Oke. Oh iya betul loh itu betul. Jadi Jadi Cak Pandi sebagai host tuh minta, Tut, kamu besok jadi bintang tamu ya. Loh kenapa Cak? Saya kan host biasanya. Kamu kan punya cerita gokil. Oh iya ya gitu. Oke. Cuma gitu terus nggak ada pikiran. Duh besok gimana pesannya ini ya? Saya harus ngomong apa ya? Enggak. Kasih kata-kata lagi dong yang apa? Jangan mengerjakan apa itu. Masih ingat nggak itu kata-kata itu? Oh ya. Ya. Kata-kata dari Mbak Dadut. Untuk kalian jangan ngerjain PR dan terus hafal. Jangan ngerjain sesat ini. Ini sesat. Enggak. Karena kan Enggak, ini PR apa dulu? PR kan PR banyak. sekolah maksudnya. Lah kenapa nggak dikerjain? Kan kalian udah sekolah nih. Ya pastinya kalian udah paham dong apa yang dijelasin gurunya. Terus buat apa ngerjain PR? Siapa nih nggak ikut-ikut? Ya, saya juga ikut. Nggak ikut-ikut. Kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong. Nggak, artinya mungkin yang dimaksud Mbak Dadut itu kalau inilah kan sekolahnya udah full day ya. Udah full day, kalaupun dikasih PR oke lah, tapi 1-2 aja. Iya. Sewajarnya. Artinya biar kita tambah pintar juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah PR-nya tuh banyak, itu ya mending hafalan aja. Iya, hafalan aja. Kalau PR-nya banyak loh ya, tanda kutip. Bukan berarti nggak dikasih PR. Karena kalau biasanya kalau PR-nya banyak itu saya lebih pilih ini hafalan aja. Iya sih ya, kita harus balance lah hidup. Harus imbang. Imbang tapi Masa kita seharian full sekolah terus? Ya yang ada bukan malah pinter. malah apa tuh? Meledak, otaknya meledak malah cenut-cenut kan. Iya, keluar. Soalnya, iya kita motor aja kalau dia mesinnya panas butuh didinginkan kok. Masa manusia nggak butuh hiburan? Nah, tuh anak-anak sekolah juga butuh hiburan kok. Iya, nanti dasnya dicelupin ke air biar dingin. Jadi udah celup. Kan kalau teh celup. Oh iya. Kalau endah celup. Iya. Rasa busik. Pusing. Oke, Mbak Dadut, ya kita di penghujung acara nih untuk posan kali ini kita nggak lama karena memang agaknya penonton kita lebih suka posan yang nggak terlalu sampai 1 jam gitulah. Ya mungkin antara 30 sampai 40 menit. Katakan iya. Ya, emang Dora. Monyetnya mana? Oke, Mbak Dadut, tadi cita-cita gokil banyak sih masih sebenarnya. Nanti tapi di next aja lah, di next aja kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol, tak undang lagi kita ngobrol tentang kegokilan di pondok, mungkin di sekolah, mungkin di rumah dan yang lain-lain banyak lah yang bisa dibahas. Jadi bukan hanya pondok doang ya. Ya. Banyak hal. Tadi kata-kata, sekarang pesan dong Mbak Dadut untuk anak-anak zaman sekarang. Untuk anak-anak zaman sekarang, kalian itu kan generasi bangsa ya. Jadi tuh gunakan waktu kalian itu sebermanfaat mungkin. Sebermanfaat mungkin. Ya. Kalau buat saya tuh kalian tuh jangan buang-buang waktu kalian karena tuh waktu itu apa tuh namanya nggak bisa diputar kembali. Oke. Ya, jadi bisa kan harus manfaatkan jam bisa waktu. diputar.
jam tuh, bukan waktu. Bukan waktu. Oke. Intinya memanfaatkan waktu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk bintang tamu kita. Oke, ikut-ikutan. Bintang tamunya nggak tepuk tangan. Oke, see you next time untuk para pemirsa setia kita. Alhamdulillah, thank you untuk dan syukron ya. Syukron, terima kasih untuk support kalian teman-teman juga. Jangan lupa like dan subscribe, share ya ke teman-teman semua biar channel kita berkembang dan juga kita juga tetap semangat. Viralin ya. Ya, biar semua dunia tahu saya. Biar kita semangat lah kontennya karena ini buat hiburan lah tujuannya ya sama edukatif. Oke, sekian untuk posan kali hari ini. Sekian posan pada kali ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yuk.